Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan. Hari ini Rabu 29 Maret 2023, di mana renungan didasarkan dari Mazmur 143 ayat 5 sampai dengan ke-8. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, rahmat, berkat, dan pertolongan-Mu. Maka biarlah dari setiap pengalaman perjumpaan kami dengan-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk terus berharap, sehingga kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, benar menjadi kekuatan dan menjadi pengharapan kami, sehingga dari setiap perjalanan iman kami terus percaya pada firman kebenaran dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan melalui kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 143 ayat 5 sampai dengan ke-8, demikian sabda Tuhan. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Mingguan hari ini Rabu 29 Maret 2023 adalah menadahkan tangan. Jika kita meminta sesuatu, tentu tangan kita bukan begini posisinya, tetapi begini. Begini berarti mengharapkan. Begini berarti menantikan. Begini berarti sedang menaruhkan segala sesuatu supaya kita dapat menerimanya. Teks yang kita renungkan hari ini menjadi menarik. Ketika sang pemazmur dimulai di ayat yang kelima. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Tangan Tuhan bukan begini yang kemudian direfleksikan oleh pemazmur. Tetapi tangan Tuhan adalah tangan yang memberi. Perjumpaan inilah yang kemudian pemazmur dengan terbuka mengingat kepada hari-hari yang telah ia lewati. Bagaimana Tuhan dalam pekerjaan dan perbuatannya telah hadir dalam setiap pergumulan sang pemazmur. Maka tangan Tuhan yang memberi inilah yang menjadi harapan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi topangan bagi sang pemazmur. Untuk apa? Di ayat yang ke-6. Aku menadahkan tanganku kepadamu, terus meminta bahwa sang pemberi yaitu Tuhan senantiasa diandalkan, senantiasa menyatakan berkat-Nya kepada siapa saja yang memohonkan kepadanya. Inilah kerinduan yang terus-menerus diharapkan oleh sang pemazmur dalam segala masa dan peristiwa. Bukankah ini yang sesungguhnya sedang kita mohonkan, kita minta, kita rindukan, kita harapkan? Tangan Tuhan yang memberi, sehingga kita terus
memohon supaya Tuhan hadir dengan berkat-Nya, dan semoga pula kasih-Nya itu kita terima dalam kehidupan kita bersama. Tetapi persoalannya adalah tidak semulus apa yang kita minta atau harapkan. Ada berbagai tantangan yang harus kita lewati. Bahkan mukjizat yang kita minta instan segera terjadi, tertunda. Bahkan lama kita sabar untuk menunggu. Menurut waktunya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita bersama. Untuk itu, pesan apa yang kita terima dalam renungan mingguan hari ini? Yang pertama, seperti sang pemazmur, ia memunculkan bukan prasangka kepada Tuhan, tetapi apa? Ingatan-ingatan akan apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya. Ia mengingat akan pekerjaan dan perbuatan tangan Tuhan. Aku teringat bukan saja seperti memutar gambar atau film dikembalikan, tidak. Tetapi teringat berarti memikirkan secara dalam, menyentuhkan rasa, dan berjumpa. Sehingga dengan ingatan itu, kita menemukan kembali pengharapan bahwasanya Tuhan itu hidup dalam sepanjang kehidupan kita. Untuk itu, dalam pesan yang pertama ini, teruslah bangun ingatan-ingatan itu, supaya kita senantiasa terhubung dengan perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan yang sedang kita gumuli. Pesan yang kedua, kita perhatikan di ayat yang ke-7. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Maka dengan ingatan-ingatan itu, paling tidak mengantar kita untuk apa? Tidak berhenti meminta kepada Tuhan. Disebutkan di ayat yang ke-7, pemazmur sudah habis semangatnya. Kalau saudara semua, Bapak Ibu, yang kakung, yang putri, anak-anak, dan saudara, kalau kita berlari terus, bukankah ada saatnya kita kemudian istirahat atau berdiam? Kadang kita mau melanjutkan lari tersebut, atau pilih berhenti saja. Maka teks ini dalam pesan yang kedua mengundang kita bersama. Betul perjalanan kita itu melelahkan. Betul seperti habis semangat kita. Kita tak berdaya, kita tak mampu. Tetapi kiranya, seperti di ayat yang ke-7, ada satu yang masih harus kita upayakan, yaitu meminta. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Butuh sebuah keberanian untuk mengatakan itu kepadanya. Maka keberanian ini harus pula dibangun dengan apa? Kedekatan. Kalau kita meminta kepada orang tua kita, karena kita sangat dekat, maka kita akan dengan gampang. Coba kalau kita tidak dekat dengan orang tua kita, mungkin kita akan takut dan tidak berani meminta. Tetapi kembali, pemazmur menemukan Tuhan yang memberi dengan pekerjaan perbuatan yang besar, yang sangat dekat, sehingga ia mau dan berani meminta kepada Tuhan. Untuk itulah, mari kita dengan berani meminta kepada Tuhan di tengah berbagai hal yang menghimpit kita. Tetapi syaratnya, kita harus bangun ingatan dan keterhubungan kita yang senantiasa dengan Tuhan. Pesan yang ketiga, kita perhatikan ayat ke-8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Pemazmur meyakini sekalipun semangatnya hampir habis, hampir nyemplung ke liang kubur, tetapi ia masih punya Tuhan yang ia ingat, yang sangat dekat, yang memberi kepadanya.
sehingga ia meyakini kehidupan ke depan. Pertolongan Tuhan itu nyata. Sehingga di ayat yang ke-8, ia percaya bahwa ada berkat yang pagi, artinya selalu baru yang Tuhan hadirkan di tengah situasi kehidupan yang sedang ia hadapi. Dan ia memampukan diri terus percaya. Inilah panggilan bagi kita bersama. Bahwa ada berkat Tuhan yang selalu baru, setiap hari. Maka yang harus kita taruhkan adalah percaya dan memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberitahukan setiap jalan-jalan kehidupan yang kita tempuh. Sebab hanya kepadanya lah kita menerima keselamatan itu. Dan sebagai penutup, tema menadahkan tangan. Mari dengan terbuka kita memohon, meminta. Dengan membangun kedekatan. Mengingat dari setiap perbuatan dan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, memohon dengan keberanian yang dilakukan dengan membangun kedekatan kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita terus percaya. Percaya kepada Tuhan bahwa kasih setia-Nya selalu baru kepada kita bersama. Dengan demikian, jika kita mempunyai 3 hal ini, maka biarlah seperti di ayat yang ke-6. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Terus kita berharap, terus kita memohon, terus kita meminta. Karena apa? Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Bukankah setiap hari jiwa kita itu kering? Kehidupan kita gersang. Kita butuh kesegaran. Kita butuh kekuatan dan pertolongan dari setiap kehidupan yang kita jalani. Untuk itu, tadahkanlah tangan kita. Memohon berkat dan keselamatan yang darinya. Hosiana. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Jiwa kami haus, jiwa kami rindu akan kebenaran kasih dan jalan yang Kau tunjukkan kepada kami. Mampukan kami untuk terus senantiasa menengadah kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya dari setiap ingatan kami bahwa perbuatan dan pekerjaan tangan-Mu Tuhan yang besar itu akan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Mampukan kami percaya, mampukan kami terus berharap, supaya semangat kami tidak habis dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, kami percaya kasih-Mu ada dalam hidup kami, demikian juga Engkau hadir di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, khususnya atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Maurisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntari, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi. Kami yakin Tuhan kekuatan cinta-Mu yang menopang dan memberikan kekuatan atas setiap kelemahan mereka. Kasih-Mu yang menyegarkan dan memberikan berkat atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran, berikan ketabahan, dan berkat-Mu hadir atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar, Eyang Putri Suparti Budi Harjono. Kami percaya Tuhan ketika Kau memanggil hamba-Mu yang setia ini, maka kasih-Mu Tuhan juga menyelamatkan untuk keluarga yang berduka. Berkat-Mu hadir di dalam kehidupan Bapak Edwan dan Ibu Puji secara khusus, atas kehidupan keluarga Ibu Susi, atas kehidupan keluarga Bapak Anto. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang meredakan dari setiap kesedihan dan kehilangan yang dirasakan keluarga ini. Dan berkat-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan atas setiap kehidupan yang mereka jalani ke depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami yakin berkat-Mu
kekuatan cinta dan pertolongan-Mu nyata hadir dengan mujizat dan karya-Mu yang besar, termasuk di dalam setiap kehidupan kami bersama dengan keluarga, dan juga dengan anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami dan cucu kami, baik dalam pekerjaan, baik pula dalam setiap studi yang mereka tempuh. Kami yakin rahmat-Mu terjadi atas mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Biarlah berkat-Mu yang hadir, yang terus Tuhan memulihkan, menyatukan. Terlebih dalam peringatan yang ke-40, kami percaya Tuhan menjadi tanda bahwa Engkau Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati juga Tuhan perdamaian dunia. Kami percaya Tuhan menurut waktu dan rancangan-Mu, peperangan antara Rusia dan Ukraina akan berhenti. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, yang sumber rahmat, berkat, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya serta berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.